Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 25219311125557. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 program studi agribisnis tanaman di LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja di SMK YPB Pertanian Lahat dengan materi pemupukan tanaman perkebunan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Siapa hari ini yang tidak masuk? Oke. Sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya ibu bertanya nih, untuk materi yang sebelumnya persiapan lahan tadi ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak untuk materi sebelumnya? Oke, ada ya. Langsung ke materi aja. Materi hari ini yaitu pemupukan tanaman perkebunan. Apa sih itu pupuk dan pemupukan? Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik. Pupuk berbeda dari suplemen. Sedangkan pemupukan adalah suatu teknologi yang metode dalam memasukkan pupuk ke dalam tanah yang berguna untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Klasifikasi pupuk. Yang pertama ada berdasarkan kandungan unsur hara,
majemuk, yaitu pupuk yang mengandung unsur hara lebih dari satu. Contohnya yaitu Rustica Yellow, itu mengandung langsung 3 unsur hara, ada N, P, dan K. Soalnya berdasarkan kadar kandungan unsur haranya. Yang pertama berkadar hara tinggi, unsur haranya lebih dari 30%. Contohnya TSP itu 45%, P2O5, sedangkan urea 46% N, dan KCl 60% K. Yang kedua ada berkadar hara sedang 20 sampai 30%. Contohnya ada abu dapur itu 20 sampai 30% K2O. Terus yang ketiga yaitu berkadar hara rendah 20%. Contohnya adalah FMP 19% K. Terus ada berdasarkan reaksi kimia. Yang pertama pupuk masam dicontohkan dengan amonium sulfat. Pupuknya dalam bentuk ZA dan urea. Sedangkan pupuk netral ada kapur, amonium senyawa campur. Contohnya CaCO3+. Biasa yang kita pakai adalah kapur dolomit. Terus yang ketiga ada pupuk basah NaNO3. Selanjutnya yaitu berdasarkan pembuatannya. Yang pertama ada pupuk alam. Pupuk yang tidak dibuat di pabrik dicirikan dengan parutan unsur hara yang rendah dalam tanah. Penggunaan pupuk ini untuk memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Yang kedua ada pupuk buatan. Pupuk yang dibuat di pabrik umumnya dicirikan dengan kandungan dan parutan unsur hara yang tinggi. Biasanya berguna untuk memperbaiki sifat kimia tanah. Contohnya yaitu urea dan TSP. Selanjutnya yaitu berdasarkan larutannya. Yang pertama yang larut dalam air, contohnya ada pupuk N. Itu ZA 20 sampai 21% N. Terus yang kedua yang larut dalam asam sitrat, itu pupuk fosfat. Dicontohkan dengan DS 36 sampai 40% P2O5. Terus yang ketiga yaitu yang larut dalam asam keras. Contoh pupuk majemuk, kalium 12 sampai 12,5 sampai 13,5% N. Terus ada berdasarkan cara pelepasan unsur hara. Yang pertama itu ada cepat, dicontohkan dengan urea. Dan kedua yaitu lambat, yaitu contohnya pupuk fosfat alam. Terus selanjutnya yaitu berdasarkan kandungan senyawa. Yang pertama adalah organik, dicontohkan dengan pupuk kompos, vermikompos, ada kasting juga, ada pupuk kandang ataupun VOC. Terus yang kedua ada anorganik, itu pupuk kimia kayak urea, TSP, SP36 dan lain-lain. Terus ada berdasarkan fase. Yang pertama ada fase padat, bentuknya kristal, contohnya yaitu pupuk ZA. Granular, yaitu contohnya pupuk SP36. Yang kedua ada cair, itu dicontohkan dengan pupuk amonia cair dan VOC. Terus yang ketiga yaitu dalam bentuk gas, contohnya amonia NH3. Ini adalah penyerapan pupuk. Pupuk penyerapan pupuk ini kilang pupuk 70% sampai 90%. Yang pertama ada penguapan. Dia melalui penguapan, setelah dia penguapan langsung diserap oleh gulma. Setelah diserap oleh gulma, dia leaching oleh hujan. Setelah itu sisanya diikat oleh tanaman, baru diikat oleh tanaman. Nah, setelah itu hara makro hanya mengandung
pupuk yang biasanya digunakan adalah pupuk yang mengandung unsur hara. Primer ada N, B, dan K. Namun mungkin tanaman juga kekurangan unsur hara lain. Oleh karena itu ada 3 contoh atau 3 cara untuk mengetahui tanaman kekurangan unsur hara atau defisiensi sering disebutnya. Itu ada 3. Yang pertama yaitu mengamati gejala-gejala yang muncul dalam pertumbuhan tanaman. Terus yang kedua, analisis tanah di laboratorium dengan mengambil sampel tanah. Yang 3, analisis jaringan tanaman di laboratorium dengan mengambil sampel daun tanaman. Pemupukan dilakukan menjelang atau awal musim hujan. Kalau diberlakukan pupuk tambahan pada tahun yang sama, maka dilakukan menjelang akhir musim hujan. Waktu pemupukan itu bisa di pagi hari dan sore hari. Nggak boleh kalian memupuk di tengah panas gitu, nggak boleh. Terus selanjutnya ada dasar-dasar pemupukan. Sebelum melakukan pemupukan, beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, tanaman yang akan dipupuk. Kalau kalian memupuk nggak tahu tanaman apa yang mau dipupuk, kalian memupuk apa kan? Terus yang kedua ada jenis tanaman yang akan dipupuk. Yang ketiga ada jenis pupuk yang akan digunakan. Yang keempat jumlah atau dosis. Terus ada waktu pemupukan dan cara pemupukan. Cara pemupukan. Dengan berkembang teknologi pertanian dan industri telah melahirkan berbagai produk yang cara pemberiannya lain dari biasanya. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 cara pemupukan. Yang pertama ada pemupukan dengan cara pemberian melalui akar. Melalui akar itu ada beberapa cara juga. Terus yang pertama ada disebar atau broadcasting. Pupuk yang disebar merata pada tanah di sekitar pertanaman atau pada waktu pembajakan pengarangan terakhir sehari sebelum tanam. Kemudian diinjak-injak agar pupuk masuk ke dalam tanah. Cara memupuk ini biasanya digunakan untuk pupuk tanaman padi, kacang-kacangan, dan lain-lain yang mempunyai jarak tanam rapat. Contohnya padi itu dia jarak tanamnya terlalu rapat, tidak ada sampai 1 meter jarak tanam. Terus yang kedua ditempatkan di antara larik atau barisan. Pupuk ditabur di antara larikan tanaman, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Untuk tanaman tahunan ditaburkan melingkar. Tanaman dengan jarak tegak lurus, daun berjauh atau tajuk, dan ditutup kembali dengan tanah. Selanjutnya ditempatkan dalam lubang. Pupuk dipindahkan ke dalam lubang di samping batang sejauh kurang lebih 10 cm dan ditutup dengan tanah. Untuk tanaman tahunan, pupuk dibenamkan ke dalam lubang pupuk yang melingkari tanam dengan jarak tegak lurus dan tajuk daun dan tutup kembali dengan tanah. Yang kedua ada pemupukan melalui daun. Pupuk yang dilarutkan ke dalam daun dengan konsentrasi sangat rendah, kemudian disemprotkan langsung kepada daun dengan alat penyemprot biasanya hand sprayer. Pada hamparan yang luas dapat digunakan pesawat terbang atau drone. Nah, ini kalau di perkebunan luas kita bisa menggunakan drone. Di bawah drone ini adalah tangki untuk menyemprotkan pemupukannya. Yang biasanya kita pakai adalah hand sprayer ini. Bisa juga menggunakan hand sprayer yang gendongan itu.
Lanjut ya, kita akan menonton video pembelajaran tentang pemupukan. Pertumbuhan tanaman tidak hanya ditentukan oleh faktor dari dalam tanaman itu sendiri, tapi juga ditentukan oleh faktor dari luar. Salah satu faktor luar atau eksternal tersebut ialah peran unsur hara esensial dalam proses pertumbuhan tanaman. Unsur hara ini bisa dikatakan sebagai nutrisi yang harus diserap oleh tanaman demi menjaga kelangsungan hidupnya. Apabila kekurangan salah satu unsur tersebut, maka tanaman akan menunjukkan gejala yang beragam tergantung dari jenis unsur hara yang mana yang tidak terpenuhi. Tidak hanya itu, jika dibiarkan dalam jangka waktu tertentu, kekurangan unsur hara ini akan berdampak buruk kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman ke depannya. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman, maka unsur hara ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro merupakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang lebih besar. Sedangkan unsur hara mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Baik unsur hara makro maupun mikro sama-sama merupakan nutrisi yang penting bagi tanaman. Hanya saja, pada pengaplikasiannya, unsur hara makro tentu lebih dominan karena dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Unsur hara esensial ini terdiri dari 16 macam unsur berbeda, di mana 9 diantaranya yaitu nitrogen, fosfor, kalium, karbon, oksigen, hidrogen, sulfur, kalsium, dan magnesium termasuk ke dalam unsur hara makro, serta 7 unsur lainnya yaitu ferum, boron, mangan, kuprum, zinc, molibdenum, dan klorin termasuk ke dalam unsur hara mikro. Nah, dari ke-16 macam unsur esensial tadi, ada 3 unsur yang jumlahnya paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Unsur itu ialah nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas manfaat dari unsur nitrogen, fosfor, dan kalium bagi tanaman, serta apa yang terjadi apabila tanaman mengalami kekurangan unsur ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendapat info menarik seputar dunia pertanian lainnya dari kami. Unsur N atau nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah paling banyak. Sehingga unsur ini dikategorikan juga sebagai unsur hara makro primer. Nitrogen merupakan salah satu unsur kimia dalam tabel periodik dengan lambang N dan nomor atom 7. Unsur ini merupakan unsur yang paling murni yang bisa dijumpai di dalam tanah. Dan juga unsur ini menyusun sekitar 78% atmosfer bumi. Walaupun nitrogen tersedia dalam jumlah yang banyak di alam, unsur ini tidak bisa diserap secara langsung oleh tanaman. Tanaman hanya bisa menyerap nitrogen dalam bentuk ion amonium, ion nitrit, dan ion nitrat. Ion ini terbentuk dari hasil fiksasi dari makhluk hidup lain, seperti mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nitrogen biasanya digunakan oleh tanaman untuk mensintesis protein atau asam amino, asam nuklear, nukleotida, hingga kepada pembentukan klorofil pada daun tanaman. Oleh karena itulah, salah satu tanda dari kekurangan nitrogen pada tanaman adalah terjadinya perubahan warna pada daun dari hijau menjadi kekuningan.
Dari penjelasan tersebut, dapat kita rangkum beberapa manfaat dari nitrogen terhadap tanaman. Di antaranya, 1. Merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. 2. Berperan dalam pembentukan klorofil yang sangat penting untuk proses fotosintesis. 3. Berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Lalu, apa yang terjadi jika tanaman kekurangan unsur ini? Secara umum, tanaman akan menunjukkan gejala yang dapat kita lihat, baik dari segi morfologis maupun fisiologisnya tanaman tersebut. Tanaman yang kekurangan unsur hara nitrogen akan menunjukkan gejala seperti 1. Seluruh tanaman berwarna pucat kekuningan atau klorosis sebagai akibat dari kekurangan klorofil. 2. Pertumbuhan tanaman menjadi garbil, serta sedikitnya jumlah anakan atau jumlah cabang yang bisa tumbuh dengan baik. Ketiga, perkembangan buah menjadi tidak sempurna dan seringkali masak sebelum waktunya. Keempat, pada tahap lanjut, daun akan menjadi kering, dimulai dari daun pada bagian bawah tanaman hingga kepada pucuk daun yang baru tumbuh. Demi mencegah terjadinya defisiensi atau kekurangan unsur nitrogen, biasanya dilakukan pemupukan secara berkala sesuai dosis dan umur tanaman yang akan diberikan. Jenis pupuk yang digunakan bisa menggunakan pupuk sintetis seperti urea atau NPK, atau bisa juga menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk kompos, atau pupuk organik cair yang tentunya lebih ramah lingkungan. Unsur fosfor merupakan salah satu unsur hara esensial yang biasa dibilang sebagai kunci kehidupan. Hal ini dikarenakan fosfor memegang peranan dalam pembelahan sel, pembentukan albumin, pembentukan bunga, buah, serta biji. Unsur hara dengan lambang P ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan nitrogen maupun kalium, di mana fosfor lebih sulit untuk larut dalam air, serta pergerakannya yang lambat saat di dalam tanah. Sehingga, hal ini membuat fosfor memiliki kemungkinan untuk terkandung dalam jumlah yang banyak di dalam tanah jika dibandingkan dengan unsur makro lainnya. Unsur hara ini biasanya diserap oleh tanaman dalam bentuk ion H2PO4. Ion yang juga dikenal sebagai ortofosfat ini memiliki dua bentuk tergantung dari kondisi pH tempat ion ini berada. Ada ion ortofosfat primer yang ditemukan pada kondisi pH rendah dan ortofosfat sekunder yang ditemukan pada kondisi pH tinggi. Keberadaan fosfor yang berfungsi sebagai penyimpan dan transfer energi untuk seluruh aktivitas metabolisme tanaman menjadikannya sebagai salah satu unsur hara yang memiliki segudang manfaat bagi tanaman. Di antaranya, 1. Memacu pertumbuhan akar dan membentuk sistem perakaran yang baik. 2. Membiarkan pertumbuhan jaringan tanaman yang membentuk titik tumbuh tanaman. 3. Memacu pembentukan bunga dan pematangan buah atau biji sehingga mempercepat masa panen. 4. Memperbesar persentase terbentuknya bunga menjadi buah. 5. Menyusun dan menstabilkan dinding sel sehingga menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Sama halnya seperti nitrogen, tanaman juga akan memunculkan gejala apabila kekurangan akan kebutuhan unsur hara ini. Seperti 1. Pertumbuhan tanaman akan menjadi kerdil. 2. Sistem perakaran akan menjadi kurang berkembang.
3. Daun mengalami perubahan warna menjadi agak keunguan. 4. Pembentukan bunga, buah atau biji akan terhambat sehingga mengakibatkan keterlambatan panen. 5. Persentase bunga yang menjadi buah akan menurun karena penyerbukan yang tidak sempurna. Untuk mencegah terjadinya kekurangan unsur fosfor pada tanaman, maka diperlukan pemupukan berkala yang biasanya dibarengi dengan aplikasi pupuk nitrogen dan juga kalium. Untuk jenis pupuknya sendiri cukup mudah ditemukan seperti NPK atau SP36. Atau kita juga bisa menggunakan pupuk organik yang tentunya lebih ramah lingkungan. Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Berbeda dengan fosfor, kalium teroksidasi dengan sangat cepat oleh udara serta sangat reaktif, terutama saat di dalam air. Dalam proses pertumbuhan tanaman, unsur K merupakan salah satu unsur hara makroprimer yang juga diperlukan tanaman dalam jumlah banyak selain unsur N dan P. Unsur ini diserap oleh tanaman dari dalam tanah dalam bentuk ion K+. Kandungan unsur K pada jaringan tanaman adalah sekitar 0,5 hingga 6% dari total berat kering tanaman. Ada beberapa manfaat dari unsur K yang sangat berperan dalam proses metabolisme tanaman, seperti 1. Sebagai aktivator enzim, yang mana ada sekitar 80 jenis enzim yang aktivasinya memerlukan unsur K. 2. Membantu dalam proses penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah. 3. Membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke seluruh jaringan tanaman. 4. Mempertinggi resistensi dan toleransi tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. 5. Berperan penting dalam perkembangan akar dan pembentukan pati maupun protein. Nah, tanaman yang kekurangan unsur K juga akan memunculkan gejala yang terlihat mirip dengan kekurangan unsur N. Di antaranya, 1. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat atau kerdil. 2. Seluruh tanaman akan berwarna pucat kekuningan atau klorosis. Namun bedanya, gejala kekurangan unsur K dimulai dari pinggir helai daun, sehingga akan terlihat seperti huruf V terbalik. Untuk mencegah kekurangan unsur ini, bisa dilakukan pemupukan berkala yang sesuai dosis dan umur tanaman. Unsur kalium biasanya bisa diperoleh dari pupuk buatan seperti ZK, KCl, NPK, atau kalium nitrat. Selain pupuk buatan, unsur K juga bisa diperoleh dari pupuk organik, baik itu pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, maupun pupuk cair. Nah, itulah penjelasan mengenai manfaat dari unsur nitrogen, fosfor, dan kalium bagi tanaman, serta apa yang terjadi apabila tanaman mengalami kekurangan unsur ini. Bagi kamu yang merupakan seorang praktisi pertanian, sangat penting untuk mengetahui manfaat serta gejala kekurangan unsur ini, supaya bisa mencegah terjadinya kerugian saat budidaya pertanian. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, jelaskan kembali ya dari video ini. Kan berdasarkan klasifikasi pupuk itu ada cepat dan lambat penguapannya atau penyerapan unsur haranya. Sudah dijelaskan untuk unsur hara N atau urea, dia cepat penyerapannya. Dia kena angin aja udah leleh. Bisa dibilang udah
selanjutnya Ibu ingin bertanya, mengapa tanaman perkebunan perlu dipupuk? Ada yang bisa jawab? Mengapa tanaman perkebunan perlu dipupuk? Ada yang bisa jawab? 3. Oke, Ibu ingin bertanya, mengapa tanaman perkebunan harus dipupuk? Ada yang ingin jawab? Silakan. Tujuan utama pemupukan dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan adalah untuk menjamin hasil panen yang tinggi secara kualitivitas dan kualitas serta mempertahankan kesehatan jangka panjang tanaman dan kesuburan tanaman. Ada lagi? Udah cukup. Oke, benar yang disampaikan dengan kalian. Contohnya yaitu kelapa sawit itu termasuk tanaman tahunan dan banyak di PT-PT dimanapun yang menanam kelapa sawit ini. Misalkan kelapa sawit ini tidak dipupuk, kan kelapa sawit ini berjangka panjang nih, waktu panjang, minimal ataupun maksimalnya 20 tahun sampai 30 tahun. Itu kelapa sawit. Jadi kalau dia tidak dipupuk, otomatis tidak akan menghasilkan buah yang banyak tuh. Karena proses kelapa sawit itu di pabrik untuk menghasilkan minyak sayur kita harus memerlukan tandan buah yang besar dan banyak. Oke? Terus pertanyaan yang kedua nih, apa saja jenis pupuk yang kalian ketahui? Ada yang menjawab? Boleh? Pupuk organik adalah pupuk kompos dan pupuk kandang dan pupuk hijau. Terus yang anorganiknya? Organiknya contohnya urea, TSP, SP3, SP36 dan pupuk NPK majemuk. Oke, terima kasih ya. Oke, teman kalian sudah menjawab semua jenis-jenis pupuk. Ada anorganik serta organik. Organik ada kompos, vermikompos, ada casting, dan ada VOC. Terus ada anorganik, ada urea, TSP, fosfor, dan NPK majemuk. Oke ya, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Itu per kelompok, boleh kalian kerjakan sekarang. Ya, ditulis nama kelompoknya. Ini kan satu kelompok itu Buat semua. Buat semua Ya. dari kelompok ini. Ya. Tulis saja kelompok nama kalian.
Ini kamu berapa? Ya.
menjelaskan maknanya yang bersambung 2 sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik yang berjudul penumpukan tanaman perkebunan. Penumpukan tanaman perkebunan. Dengan saya moderator Rizky Akbar dan saya Lesti membaca jawaban nomor 1 dan saya Joki Sauka membaca jawaban nomor 2 Dan saya Riki Ramadan membaca jawaban nomor 3. Dan saya Muhammad Fitur yang S yang sudah melupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik yang berjudul penumpukan tanaman perkebunan. Dengan saya moderator Rizky Akbar dan teman saya pembaca jawaban nomor 1 Lesti. Dan saya menjawab pertanyaan nomor 2 Josuka. Dan saya menjawab jawaban nomor 3. Dan saya menjawab nomor 4. Baiklah, jawaban nomor 1 akan dibacakan oleh teman saya
nitrogen, dan fluorosis adalah pupuk urea. Demikian gambar nomor 1. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kekurangan unsur HAP di dalam kekurangan fosfor pada kelapa sawit juga seringkali tidak spesifik, tapi dapat menyebabkan pertumbuhan akar yang lambat dan kadang-kadang warna daun menjadi hijau, kebiruan kusam atau ungu, terutama pada kondisi dingin atau basah. Kawan mengertikan kekurangan unsur kalsium Ca menyebabkan daun muda yang baru muncul agar berkembang tinggi atau pengeringan daunnya mati, nekrosis. Keempat, kekurangan unsur kalium daunnya lebih tua berupa bawah menunjukkan warna kuning fluorosis yang dimulai dari tepi atau pinggiran daun, sementara bagian tengah pulang daun masih tetap hijau. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang bertanya? Teman-temannya? Ada nggak yang mau bertanya? Sudah, langsung. Jika tidak ada yang bertanya, kesimpulannya adalah petani sebaiknya tidak hanya memilih salah satu jenis pupuk, organik atau anorganik, untuk digunakan secara tunggal. Argumentasi terkuat adalah bahwa petani harus mengadopsi pendekatan terpadu atau seimbang yang menggabungkan keunggulan kedua jenis pupuk untuk mencapai produktivitas dan keberlanjutan yang optimal. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada Ada lagi yang mau presentasi? Sudah selesai? Ayo lagi yang mau presentasi? Siapa lagi yang mau presentasi? Ada lagi?
untuk digunakan secara tunggal. Petani harus menggabungkan keunggulan kedua jenis pupuk agar mencapai produktivitas dan keberlanjutan yang optimal. Oke, sekian, terima kasih. Yang lain boleh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 hari ini akan membacakan jawaban dari SKP. Ada saya Muhammad Mustaqil sebagai moderator. Alvin Saputra menjawab nomor 2 dan nomor 1. Sebagai seksi yang jawab. Baiklah, kami akan mulai dari kalian. Silakan. Saya dibuka saya gambar 1 kekurangan unsur hara nitrogen daun yang lebih tua pelepah bawah menjadi kuning merata berwarna karena nitrogen sangat mudah dipindahkan ke bagian tanaman yang lebih muda. Nomor 2, kekurangan unsur hara gejala kekurangan fosfor dan warna lebih beda. Seringkali tidak warna daun jadi hijau, pikiran kusam atau ungu. Yang lain boleh. Gambar 3, kekurangan unsur hara menuju ya menyebabkan daun muda yang baru muncul gagal berkembang kritik atau pikiran daunnya mati nekrosis. Gambar 4, kekurangan unsur hara kalium daun yang kedua berupa bawah menunjukkan warna kuning atau koloransi yang dimulai dari tepi atau pinggiran daun, sementara bagian tengah atau tulang daun masih tetap hijau. Baiklah, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Filia. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya dengan kelompok 1. Pertanyaannya, jika kelebihan pupuk dalam tanah, apa yang akan terjadi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jika unsur itu ada 3 STK, jika kehilangan salah satu, bagaimana ke depannya? Tolong dijawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 pada lagi persilakan. Pertumbuhan tanaman menjadi terlambat atau terkilir.
sebagian daun, sehingga akan terlihat seperti huruf V terbalik. Terima kasih kepada Mami. Bagaimana? Apakah sudah paham mengerti? Terima kasih, saya sudah paham dan jelas. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Ya, untuk pertanyaan saya bisa menjawab? Tidak bisa, Bu. Oke, baiklah. Ibu yang akan menjawab dengan pertanyaan mengapa? Apa tadi pertanyaan Mbak Doang? Jika kelebihan pupuk dalam tanah, apa yang akan terjadi? Oke, jika kelebihan pupuk dalam tanah apa yang akan terjadi? Itu semua unsur hara N, P, dan K ya. Untuk kekurangan unsur hara tersebut, kemungkinan pertumbuhan tanaman akan menjadi kerdil seperti yang bilang tadi, dan tidak akan bertumbuh dengan besar. Oke, mungkin kayak contohnya kelapa sawit itu. Kalau mereka tidak dipupuk dengan rutin, kelapa sawit itu ada beberapa fase untuk pemupukan. Dia tidak langsung NPK, tidak langsung. Jadi langsung pertama ada N dulu, baru K, terus itu ada P. Terus terakhir mereka ada pupuk boron, itu untuk buah. Jadi kalau mereka tidak dipupuk secara teratur, mereka tidak akan menghasilkan hasil yang berlimpah begitu. Ada lagi yang bertanyakan? Sudah? Oke. Silakan. Bagian terakhir, sekarang kami akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Silakan. Oke, sedangkan untuk kelebihan pupuk itu kemungkinan tanaman akan layu, tapi layu tersebut layu sementara, bukan selamanya akan yang layu terus mati, itu tidak. Ada tanaman itu ada 3 fase, ada yang layu sementara, ada layu terus dia mati, dia akan ada juga dia terus mati selamanya. Tapi kalau dia kelebihan pupuk dengan dosis yang mungkin tidak terlalu jauh dari dosis awal, bisa mungkin mereka cuman layunya cuma layu sementara. Ada yang bisa dipertanyakan lagi? Sudah cukup? Boleh dilanjutkan? Nomor 1. Bagian terakhir, menarik kali ini adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Rohani. Petani dapat menggunakan beberapa teknik seperti produksi pendekatan terpadu yang seimbang antara pupuk organik dan anorganik yang dapat meningkatkan produktivitas, keberlanjutan dan kualitas hasil panen, sekaligus menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
karena nitrogen saat mudah dipindahkan ke bagian tanaman yang lebih mudah. Pupuk yang bagus digunakan untuk memperbaiki tanaman tersebut adalah pupuk urea. Kekurangan untuk fosfor, gejala kekurangan fosfor pada kelapa sawit muda seringkali tidak spesifik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan akar yang lambat dan kadang-kadang warna daun menjadi hijau kebiruan sama atau terutama pada kondisi dingin atau basah yang tidak terlihat lebih jelas di sini. Namun fosfor dapat esensial untuk perkembangan awal keakaran di tanaman muda. Pupuk yang bagus digunakan untuk memperbaiki tanaman adalah pupuk SP3A dan TSP. Saya akan menjelaskan gambar ketiga, yaitu dapat kekurangan sesara kalium pecah menyebabkan daun muda yang baru muncul gagal berkembang, drifting atau pinggiran daunnya manis, nekrosis. Karena kalsium tidak dapat dipindahkan mobile di tanaman, gejalanya selalu muncul pada daun muda. Pupuk yang bagus digunakan untuk memperbaiki tanaman adalah kapur dolamin. Saya ingin menjelaskan kemanfaat dari pupuk tambahan yaitu pengurangan unsur arah kalium pada daun yang lebih tua, lemak bawah, menunjukkan warna kuning karosis dan mulai dari tepi atau pinggiran daun, sementara bagian tengah tulang daun masih tetap hijau. Pupuk yang bagus digunakan untuk perbaikan tanaman adalah Demikian presentasi saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan balik. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabut Saputra. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 4. Jelaskan tujuan dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya Akhil Bayati, saya akan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4.
Saya akan menyampaikan dari kelompok Bodi. Tugas utama peserta dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan adalah untuk menjamin hasil panen yang tinggi secara kuantitas dan kualitas, serta mempertahankan kesehatan jangka panjang tanaman pada kesuburan lahan. Bayu 65 persoalan makro yang penting kaji pertumbuhan tanaman perkebunan adalah nitrogen dan fosfor dan magnesium energi dan kalsium Ca khusus adalah nusantri yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Baik, itulah jawaban yang dari kami jawab. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada pertanyaan lagi? Saya ini akan menyampaikan kesimpulan dari pembentukan tanaman perkebunan adalah petani sebaiknya tidak hanya memilih salah satu jenis pupuk organik atau organik, bahwa petani harus mengadopsi pendekatan terpadu atau seimbang yang bisa memberikan keunggulan dua jenis pupuk hingga mencapai produksi hasil keunggulan yang maksimal. Baik, ini sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kalian tidak lesu. Oke? Dengarkan kata kuncinya. Kata kuncinya ibu minta tolong. Dengar? Kata kuncinya ibu minta tolong. Oke. Sekarang angkat tangan kanannya. Ingat kata kuncinya. Ibu Ella, angkat tangan kiri. Belum fokus nih. Ada kata ibu minta tolong ya enggak? Jadi nggak perlu ikuti perintah. Oke, ulang sekarang. Ibu minta tolong kalian angkat tangan. Baru. Terus turun tangan turun.
Ibu minta tolong kalian berdiri. Duduk. Angkat tangan kanan kalian. Ada kuncinya ibu minta. Oke. Ibu minta tolong kalian angkat tangan kiri. Bentar. Ibu minta tolong kalian duduk. Angkat kedua tangan. Oke. Sekarang angkat tangan kalian. Ibu minta tolong kalian berdiri. Oke, oke. Itu kan pakai itu. Oke, lagi dulu. Udah? Ya. Fokus ya. Kata kuncinya ibu. Pegang kertas kalian. Oke. Ibu minta tolong kalian pegang pena. 1, 2, 3. Jadi salah. Lagi ya. Sudah? Silakan berdiri.